Di balik asap tebal yang membara, muncul sosok tak dikenal yang dengan berani tanpa pamrih menyelamatkan nyawa. Sugianto, seorang pekerja migran Indonesia, mungkin tidak pernah membayangkan akan menjadi pahlawan dalam peristiwa yang mengguncang desa Gyeongseong di Korea Selatan. Namun, dengan ketangguhan dan keberanian, ia menorehkan kisah heroik yang menginspirasi banyak orang. Pada akhir Maret 2025, ketika kebakaran hutan melanda desa tersebut, Sugianto melawan api dan asap untuk menyelamatkan warga lansia yang terperangkap dalam bahaya. Tanpa pemikiran keselamatan sendiri, kisahnya bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kemanusiaan, cinta tanah air, dan bagaimana seorang individu bisa menjadi jembatan antara dua negara yang jauh. Ini adalah cerita tentang seorang pahlawan sederhana dari Indramayu yang dengan tindakan spontan dan penuh setulus hati menulis sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sugianto, pahlawan tanpa tanda jasa dari Indramayu yang menyelamatkan warga Korea Selatan dari bencana kebakaran hutan. Saya menorehkan sejarah untuk bangsa Indonesia. Nama Sugianto, seorang pekerja migran lebih dikenal dengan istilah TKI asal Indonesia, menjadi perbincangan hangat setelah aksi yang penuh keberanian dalam menyelamatkan warga lansia di sebuah desa yang diterjang kebakaran hutan hebat di Korea Selatan pada akhir Maret 2025. Sebagai sosok yang disebut pahlawan oleh banyak orang di Korea Selatan, kisah heroiknya ini pun menarik perhatian banyak pihak, termasuk BBC News Indonesia. Momen-momen menegangkan dari sebuah penyelamatan. Sejak 22 Maret 2025, asap tebal akibat kebakaran hutan mulai menyelimuti desa Gyeongseong yang terletak di pesisir Kabupaten Yeongdeok, Provinsi Gyeongseong Utara. Desa kecil ini yang dihuni oleh sekitar 60 warga, sebagian besar adalah lansia. Awal mula muncul asap hitam membumbung tinggi di langit, menandakan bencana kebakaran yang semakin mendekati desa. Pada malam 25 Maret 2025, suara pengeras suara terdengar lantang dari kantor desa menggema, memberikan peringatan darurat bagi warga untuk segera keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Begitu mendengar peringatan tersebut, Sugianto, seorang pekerja kapal penangkap ikan yang sudah tinggal di Gyeongseong selama bertahun-tahun, langsung bergegas menuju pemecah ombak yang berjarak 100 meter dari rumah kontrakannya. Disinilah titik aman yang ditentukan oleh pemerintah desa setempat. Namun, saat tiba di lokasi itu, Sugianto mendapati bahwa sebagian besar warga desa masih terjebak dalam ketidaktahuan atau ketakutan. Asap yang semakin pekat dan api semakin mendekat membuat situasi semakin kritis. Dengan masker penutup hidungnya dan mulutnya, Sugianto tidak tinggal diam. Ia langsung bergerak menuju rumah-rumah warga, terutama yang dihuni oleh lansia. Tantangan dan tanggung jawab sisi kemanusiaan Sugianto menggendong lansia dalam keadaan genting. Sugianto mengetuk pintu-pintu rumah warga, membangunkan mereka yang telah terlelap dan memandu mereka keluar dalam kegelapan malam yang dipenuhi asap. Bukan hanya membimbing mereka dengan sabar, ia juga harus menggendong beberapa lansia yang sudah terlalu lemah untuk berjalan. Berkat keberaniannya, 7 lansia berhasil ia selamatkan dan dibawa ke tempat aman di pesisir pantai. Namun saat situasi sudah hampir terkendali, Kepala Desa Gyeongseong menyadari ada satu warga lagi yang belum ditemukan. Seorang nenek yang tinggal di perbukitan yang berlahan mulai dilalap api. Tanpa ragu, Sugianto berlari menanjak ke bukit yang terjal, menembus angin kencang yang membawa percikan api, menerobos lalu menyelamatkan lansia tersebut. "Saya ketuk pintunya sudah berpuluhan kali," kata Sugianto dengan nada penuh emosi. Ketika ia akhirnya masuk, sang nenek hanya duduk termangu di atas kasurnya, tampak kebingungan dengan situasi yang terjadi. "Ayo, ada kebakaran, cepat keluar," seru Sugianto.
Ia langsung menggendong nenek itu dan membawanya menuruni bukit yang sangat curam, di tengah angin yang kencang dan api yang semakin mendekat, api yang semakin membara. Indramayu dan Genjong, dua dunia yang sama. Sugianto telah menghabiskan 8 tahun hidup di Genjong, jauh dari kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Meskipun jauh dari keluarga, ia merasa terhubung dengan warga desa yang mayoritas adalah lansia. Kehidupan sederhana yang dijalaninya di Genjong, bahkan sejak pertama datang, semakin terasa seperti rumah kedua. Sugianto menceritakan bagaimana warga desa yang awalnya sulit berkomunikasi karena perbedaan dialek atau bahasa, lambat laun menerima kehadirannya. Kadang-kadang, kakek-kakek itu ke rumah saya, nonton TV bareng, ngobrol soal pekerjaan. Kadang saya diajak ikut karaoke di bus. Kenangnya, mengenang momen-momen sederhana yang membuatnya merasa diterima di desa tersebut. Bagi Sugianto, Genjong adalah rumah yang sama seperti di Indramayu. Pulangkan saya ke Indramayu, terus balik lagi ke Korea. Rasanya sama saja, seperti pulang ke rumah, ujarnya dengan tulus dan penuh tawa. Mengangkat citra positif pekerja migran Indonesia. Sugianto tidak hanya menjadi pahlawan bagi warga Korea Selatan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan ketabahan pekerja migran Indonesia. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Nawawi, mengatakan kisah Sugianto memperlihatkan sisi positif pekerja migran Indonesia yang seringkali dianggap hanya sebagai pekerja kasar di luar negeri. Menurut Nawawi, pekerja Indonesia di Korea Selatan sangat dihargai oleh pemberi kerja karena sifat mereka yang tidak mudah mengeluh dan selalu siap membantu. Pekerja Indonesia di Korea dan Jepang sangat dibutuhkan karena mereka tahu cara bekerja keras dan tidak mudah mengeluh, ujarnya. Kisah yang tak pernah direncanakan, sejarah yang terukir secara spontan. Setelah menyelamatkan warga Genjong, nama Sugianto semakin dikenal di Korea Selatan dan Indonesia. Media dari berbagai penjuru datang untuk mewawancarainya, dan pemerintah Korea Selatan bahkan tengah mempertimbangkan untuk memberikan visa khusus. Sugianto bisa tinggal lebih lama di sana. Namun meski mendapatkan banyak perhatian, Sugianto tetap rendah hati, seperti sifat dari masyarakat Indonesia. Saya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa, katanya dengan senyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya menorehkan sejarah ini untuk bangsa Indonesia, walaupun semuanya terjadi secara spontan dan tak direncanakan. Bagi Sugianto, tujuan utamanya tetaplah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anaknya yang tinggal di Indramayu. Jika ada waktu dan rezeki lebih, insya Allah keluarga saya bisa datang ke Korea, ujarnya dengan penuh harapan, penuh senyuman, dan penuh kebanggaan.